Jadi ini gitar digambar pakai pensil 2B. Saya pikir kalau kena air luntur, dan ternyata ada tekniknya. Gimana tadi Kang Meeng? Setelah ini gambar beres, saya nutupnya sama cat pernis clear. Yang transparan. Kebetulan saya memakai nggak pakai gloss, ini pakai dop. Biar kelihatan tekstur gambarnya. Kalau pakai gloss kan jadi silau. Ya. Nah, kalau pakai dop kayak gini kan nembus sampai dalam pemandangan kita. Jadi kelihatan ke dalam. Jadi jika tato kayaknya membina awak jalan mamah. Nah, Kang Meeng ini di sini bekerja sendiri, bergerak sendiri, atau ada murid, ada yang pengen belajar nih bikin gitar ke Kang Meeng, ada? Ada. Oh, alhamdulillah ada. Kebetulan orangnya ada di sini. Oke. Saya ini ada dari 98, baru tahun berapa sekarang? Tahun 2020. Tapi kapan akhirnya tahun sekarang ya Allah. Lagi sibuk nyian gitar. Baru saya punya murid satu orang. Dia karek nyian gitar, kamu nyian candi ya. Candi Borobudur. Oh, baru satu orang yang punya ada minat pengen belajar membuat ya. Iya. Oh, Saya tantangin sebetulnya. Ada orangnya? Ada. Bisa dipanggil? Siapa namanya? Willy. Oke. Willy, boleh masuk Willy. Kalau itu saha, nah ya polisi. Lah, ya naon di daerah tuh aing mah. Saha? Teuing. Iya. Gini polisi. Pak, punten Pak, ieu mah da henteu gandeng teuing da Pak. Kalau ieu nah polisi. Aduh, saya. Hah? Oh. Keren. Ternyata muridnya seorang polisi dari Polsek mana, Bapak? Polsek Sukarame. Oh, dari Polsek Sukarame. Ternyata murid Kang Meeng yang punya minat untuk membuat gitar, jadi seniman pembuat gitar seperti Kang Meeng ini adalah seorang polisi dari Polsek Sukarame. Nah, karyanya sudah ada. Ada mana? Oh, ini gitarnya udah disiapkan. Ternyata ini gitar yang dibikin oleh Kang Willy. Gitar terakhir yang beliau bikin, yang pertama bikin bass, yang kedua bikin gitar akustik, yang ketiga ini bikin top solid, dan aduh udah itu dia masterpiece nanya. masterpiece saya oke yang gitar gitu. Lihat ukiran wayang. Ini mah jadi juga benda pusakanya tuh. Oh iya, tanda tangan saya Bapak Pak Polisi. Itu kebetulan dulu ada Kang Yuki Pasben. Wah, sekalian. Mama Yuki. Ya, Mama Yuki. Waduh, hatur nuhun Mama Yuki, apresiasina ke seniman pembuat gitar, ke Bapak Polisi, Pak Willy, Kang Meeng oge ya. Keren. Ketemu juga sama Mama Yuki. pernah dia berkunjung. pernah berkunjung sini. Pernah berkunjung? Ya, Oh, pernah. Alhamdulillah. Oh, ternyata seniman tehnya ya, hebat. Makasih Mama. hatinya. Hatur nuhun pisan Mama Yuki, keren pisan. Boleh bisa dimainkan biar pemirsa tahu suara gitarnya seperti apa. Tepuk tangan. Oke, cukup ya. Nah, ceritakan bagaimana bisa Pak Willy membuat gitar ini, belajarnya seperti apa, sejarah gimana bisa kenal sama Kang Meeng, ketemu di mana sampai akhirnya bisa membuat ini. Jadi dulu teh pas waktu pemilihan kubunya. Oh, pemilihan kepala desa, kepala desa. Bisa anu teu ngarti bahasa Sunda ya. Tenang ditranslate dah. Oh, lanjut. Datang lewat ke sini, kebetulan saya lihat di sini ada produksi gitar, terus ngobrol-ngobrol sama Kang Meeng. Ya katanya membuat gitar itu tidak pakai paku. Nah itu yang saya bikin saya tertarik karena saya paling nggak bisa Fobia maku. Oh, nggak bisa maku. Dia nggak bisa. oh regas wae nya. Nah, Oh, regas ta, urang wae teh nyaho regas artinya or mudah retak, pecah. Pupus wae. Belajar ke Kang Meeng. Terus kumaha? Awalnya pas kesini saya nggak ada niat, sebenarnya nggak ada niat mau bikin gitar, cuman
waktu itu malam-malam saya ke sini datang, dia lagi bikin gitar, banyak bekas-bekas kayu. Saya mau coba bikin stand mic, awalnya stand mic. Nah, udah lagi bikin stand mic, dia ngomong, katanya gimana kalau bikin gitar. Saya kan jadi tertantang gitu ya, saya coba bikin gitar, ternyata alhamdulillah lah. Yang pertama itu bass ya? Bass. Oh, bass ya. Pertama. Bass akustik. Ada bassnya? Kebetulan nggak dibawa. Nggak dibawa ya. Tapi ada bass yang dibikin juga sama Kang Meeng ya dan kawan-kawannya di sini ya. Luar biasa sekali. Nah, kebayang nggak seorang polisi ya, mindset masyarakat polisi itu gagah, mengayomi masyarakat, serius. Tiba-tiba di Singaparna ada polisi bisa bikin gitar. Kata tak karek nilai plus. Jadi lain caya-caya. Ngan saya ukur caya-caya ukur lah ya. Polisinya ngan lip sync gitu. Iya mah leuwih edan deui polisina bisa nyieun gitar. Keren pisan. Moal aya apa itu? Tenan Bang ngarokok sanes pom bensin di dieu. Sok we ngarokok. Tenan Kang Mengnya. Kopi ieu mana? Saksan, aduh. Gelas. Kopi dari Kop Ngopi dari Gunung Palintang. Dari Bandung ini kopinya ya. Ini disponsori oleh Kop Ngopi. Tidak disponsori oleh Aqua, Teh Kotak dan lain-lainnya. Kalau ini kan beli, kalau ini enggak. Dan ini disponsori juga nih. Disponsori oleh Sale Cau. Setia Rasa. Siapa pun bojo deh. Teh Titin. Nah, ya disponsori ku Teh Titin, istrinya Kang Meeng bikin Sale Cau. Kalau ada yang mau pesan Sale Cau, tinggal datang ke desa Warga Kerta, Kampung Rawoi. Harganya hanya 7.000. Lanjut lagi ceritanya. Terus gimana tuh? Pada akhirnya membuat gitar berhasil. Nah, cara memecahkan ini gitar bisa tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, kunci grip A, B, C, D. Itu gimana? Kang Meeng tahu dari mana, belajar dari siapa? Oh, dulu sekitar tahun 94 ada teman lagi mancing. Dia main gitar. Oke. Scorpion, deng yang tadi bapak polisi mainin. Oh, oke. Nah, itu awalnya saya tertarik, terus saya mulai belajar gitar. Karena keterbatasan dana, saya sering minjem lah. Oke. Minjem gitar anak-anak, lagi asik-asiknya diambil gitu kan. Nah, akhirnya ya berpikir untuk bikin. Cuman kan permasalahannya bikin itu Butuh modal. iya, butuh modal dan butuh keahlian juga lah. Saya kan nol besar, nggak tahu cara bikin gitar gimana waktu itu. Nah, dari sini ya, kejawab ya. Dari keterbatasan menjadi tidak terbatas. Ketika orang kreatif lahir, itu bukan karena dia kreatif awalnya, tapi karena kepepet. Power kepepet, kekuatan kepepet. Ketika manusia itu udah kepepet, otak dan hatinya jadi bekerja. Bagaimana caranya dia untuk berkarya, berdaya, dan berjaya. Awalnya dari kreatifnya itu hanya untuk bertahan hidup, menjaga kelangsungan hidup keluarganya, anak istrinya, dan dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya mungkin suatu saat nanti ada orang yang tertarik untuk membuat gitar custom, silakan hubungi Kang Meeng ya. Di nomor HP Lah, pokoknya ya. nomor HP. Anyar. Oke, nomor HP-nya nanti ada di caption saya ya, di bawah caption IGTV dan di YouTube ya. Bisa juga pesan ke Kang Willy sebagai gurunya. Nomor HP-nya Kang Willy berapa? Di caption gampang. Oh, di caption juga. Lupa juga nomor HP-nya. Dan nanti ya. Aduh, aing mah parawan ke. Oke, kalau ini misalkan captionnya nanti saya lupa, boleh kontak saya lah ya. Nanti saya hubungkan ke Kang Willy atau ke Kang Meeng ya. Karena dua-duanya juga ini jago membuat gitar. Dan cara menghaluskan gitarnya saya dengar juga dari pecahan beling ya. Ngalucinnya dari pecahan beling, pecahan kaca. Bukan pakai amplas, apalagi pakai cetakan. Jadi ini bener handmade. Satu poinnya handmade. Poin kedua, zero waste. Yang harusnya jadi limbah sampah hanya jadi suluh. Bahkan ada salah satu gitarnya Kang Meeng dibikin dari bekas pintu rumah yang sudah tidak terpakai. Tibatan jadi suluh hungkul diduruk, tilam spring bed. Ya, spring bed, kasur. Ada gitar yang dibikin dari bekas kasur, bekas tempat tidur.
Keren nggak? Moal aya sih di Inggris mana? Moal aya di Amerika mana? Kieu hanya ada di Indonesia, tepatnya di Singapura. Mun bahasa Inggris nama singa kayak lion, parna teh geringnya. Lion sick. Singapura bahasa Inggris nama. Baik, sekarang ceritain dong gimana ini gitar sampai jadi seperti ini. Awal mula, terus beresnya berapa minggu, berapa bulan? Sahabat. Kalau ini saya bikin paling lama sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan. 3 bulan itu tiap hari apa? Nah, tiap saya meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan. Oh, aya liburnya banyak. Sela-sela pekerjaan saya bikin ini. Kebetulan bahannya dikasih sama adiknya Kang Meeng. Oh iya. Ada bahan papan bekas, katanya nggak tahu bekas apa ini, papan yang depan ini. Terus dibagi 2, dibikin top solid. Terus ide untuk ukirannya juga dari adiknya Kang Meeng, katanya bikin Guru ngukirnya dia. Oh, jadi bisa ngukir juga bisa bikin gitarnya juga ya. katanya idenya bikin bikin ukiran. Saya bingung, saya nggak bisa mengukir, tapi dia bisa sanggup menurunkan ilmunya untuk bisa ngukir gitu. Dan intinya berhasil ya. Hebatnya itu. Dan itu bisa tahu nadanya do re mi fa sol la si do, dan itu yakin solid, katanya memecahkan rumus Pitagoras. Iya. Bayang deh. Di Indonesia, di Singapura aya nu bisa mecahkeun rumus Pitagoras, marana ge moal bisa sia. Sabar poe 2 hari 2 malam, malam ketiga memecah 3 orang. Rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras diajar ti saha Kang Meeng mecahkeun rumus Pitagoras jeung Kang Willy. Awalnya googling, cuma dari itu kan nggak keluar masak. Jadi atang gitunya. Ada yang saya pecahkan itu urutannya. Allah tinggal alerti aing mah. Terus kumaha? Nanti itu keluaran teh udah ada yang masak sekalian masak, jadi jarak perpet ini dari satu merek gitar boleh ditukar. Boleh, sok boleh. Jadi ini SL istilahnya, bentangan dari ujung depan sampai ujung belakang, ini dari Fender. Oh. Itu kan Tidak disponsori oleh Fender. itu kan cuman jarak pergi itu udah tertentu, cuman kan yang jadi masalah satu merek gitar sama merek lainnya itu bentangan ternyata beda. Akhirnya saya berpikir saya harus pesahin rumus ini gitu. Jadi jarak ieu ka dieu teh teu asal berarti, Bro. Iya kan yang 5 cm atau 5 cm henteu. Yang jadi masalah kan jarak dari right bridge ini ke depan ini. Itu tidak sama, tiap produk gitar pabrikan itu tidak sama. Oh, tidak sama ya. Ada hitungannya ternyata itu. Ada hitungannya. Rumus Pitagoras itu. Oke. Dia cuma ngasih bahwa itu adalah hasil rumus Pitagoras gitu loh. Kan itu percuma saya cuma tahu jadinya doang dari mereka gitu kan. Saya juga harus tahu lah. Kenapa ini bisa jadi berbeda? Masalahnya ini gitar dibikin nggak dicetak, tapi pakai tangan, terus dihalusinnya itu pakai pecahan beling. Dan ini saya penasaran, ini tuh apa namanya ya? Apa ya? Kalau ini dari pipa paralon. Ini dari bekas pipa paralon buat nyantolin senarnya ini nih. Jadi ini hasil beli mah, ini semua tuh nyari, nemu, dikasih. Nah, hanya senarnya aja nih yang buatan toko mah. Dah kumaha nyeun senar atuh mana emang bisa da nu bisa nyeun senar. Ari lain pabrik mah. Nah, lihat nih, cara apa nih? Masang ini kan harus dipres. Oke. Saya kan nggak punya presan. Bikinlah dari bambu sama karet. Presannya aja bikin dari bambu dengan karet gelang. Dilem, pasang-pasang kayak gitu. Ya karet gelang paragi mungkus lotek apa mun karetna dua lada teh geuning ya. Gitu. Karena kayak gini. Termasuk kalau masang pinggiran ini yang sering. Oke, ini buat ngepres ya. Tuh lihat, Pak Willy sebagai murid terbaiknya Kang Meeng. Ya kayak gitulah kurang lebih tuh. Saling bahu membahu ya pemirsa, tinggal. Lain apa penjahat yang gitar. Nah, iya teh disebutnya duet maut. Ya.
duaan nyin gitar make leungeun. Berdua. Jadi mun di Indonesia nya mereka ini berdua membuat gitar handmade tanpa cetakan pabrik. Tapi gitarnya solid, suaranya oke, jernih. Do re mi fa sol la si do nya jelas. Nanti kita buktikan adanya. Nah, kita buktikan. Ya gitulah kurang lebih lah. Kudu dibuktikan ya, basic. Ternyata misalkan aya nu suudon ka Kang Maeng alah bohong di tukangan imah ieu meureun aya pabrikna. Buktikan. Balong ya gitu. Karena acara Podol Asu mah tidak ada settingan, personal branding no. Unyang anjing udud bebas. Acara urang ieu mah. Podcast Podol Asu teh artinya podcast online Anggara Surangga. Jadi asu teh lain bahasa Jawa kan anjing. Atau teh singkatan ngaran urang Anggara Surangga. Karena panjang teuing jadi singkat jadi asu gue. Nah, terus Kang Willy, Kang Meeng rencananya ke depannya mau bikin apa dan ingin apa? Harus ada pencapaian dong dalam sebuah karya seni. Pencapaiannya apa? Harapannya apa ke depannya? Apa yang harus disampaikan apalagi sebagai Pak Willy sebagai aparatur negara memberikan pesan untuk anak-anak muda sekarang nih, untuk milenial nih, ulah narkoba pasti, ulah bolos sekolah jelas, ulah garlut tawuran puguh hal lainnya naon untuk memotivasi. Oke, ya Pak Willy, silakan Pak Willy dulu. Kalau saya pribadi pingin belajar membuat gitar itu ya buat bekal ilmu saya nanti suatu saat barangkali saya umur panjang pensiun terus ada bekal ilmu bisa membuat gitar ya saya pingin membuat pabrik lah gitu, bukan pabrik jadi ya kerajinannya gitar. Kerajinan gitar ya. Nah untuk sekarang juga saya cuma bikin aja nggak sampai ngejual gitu guys. Belum. Jadi hasil gitar produk saya nggak saya jual, bukan nggak dijual. Jadi pernah yang terakhir yang ini ada saya posting di Facebook buat dijual. Terus pernah ada yang nawar berapa, tapi saya bilang udah laku gitarnya, berapa masih ada karena saya juga ngomong gitu. Kayaknya nggak jadi lucu. Karena beda karya seni hasil tangan sendiri, murni tangan sendiri tanpa ada cetakan, tanpa ada mesin, beda rasanya. Jadi gitarnya juga ketika saya memegang gitarnya Pak Willy ini seperti ada nyawanya. Dan ketika saya pegang, meskipun saya tidak bisa bermain gitar, ketika saya megang gitarnya Pak Willy, beda aja. Saya hanya tahu grip A ketika saya mainkan grip A, dreng, enak pisan, merinding gitu. Padahal tidak pernah dikumbaku cai kembangnya Pak Willy. Padahal wayang gitu. Itu uniknya. Dan mudah oke, saya kebaca maksud arah tujuan Pak Willy nanti ke depannya seperti apa harapannya. Mungkin mudah-mudahan suatu hari nanti Singaparna punya destinasi wisata seni baru selain batiknya khas Manon Jaya, juga naon deui sih Tasik teh khasna teh kupat tahu. Kerajinan anyaman. Suatu saat nanti Pak Willy berharap destinasi wisata seni gitar dengan handmade, kedua zero waste, semuanya dari limbah kayu, tidak beli pabrik, beli kayu gelondongan atau apa, semuanya nyari, semuanya kadang dikasih bahan baku yang sudah dianggap runtah lah ibaratnya, jadi hanya dianggapnya itu kayu, hanya jadi kayu bakar. Ini sama Pak Willy malah dibikin gitar sama Kang Meeng juga, kata keren. Mohon diperhatikan untuk aktivis zero waste, untuk pemerintah, dinas budaya dan pariwisata, Bapak Menteri semua, mudah-mudahan kalian merespon ini. Meskipun orang saha, mudah-mudahan ya. Amin. Kang Meeng, gimana harapannya? Ya harapannya sih yang paling penting bisa mencukupi kebutuhan gitu kan ya. Oke. Mungkin ya, cita-cita sekarang ya, semoga bisa jadi apa? Itulah. Tapi ke depannya saya ingin karya-karya saya ini dikenal luas karena apa ya? Kita sebetulnya mungkin tahu dibodohi apa gimana saya kurang ngerti, cuman kan gitar itu yang kebutuhan dari gitar itu kan suaranya.
untuk penikmat gitar, untuk penikmat suara. ya. Yang sekian persennya itu untuk yang memainkannya gitu. Malah kan. mungkin saya bilang 80% itu melihat dulu merek sih. Ya, nah itu maksudnya itu. Padahal mah ya. Gitu kan. Nah, kadang di bahan gitar mungkin Pak Willy. tadi maksudnya kenapa saya pakai mahoni gitunya. Nah, kenapa? Kenapa saya mahoni? Kenapa pakai mahoni? Mahoni itu ternyata salah satu bahan naon atau disebut apa? Pengantar. Bahan pengantar. Ah, Bahan pengantar suara terbaik ya, untuk terbaik gitar. untuk alat musik berdawai gitu. Oke. Bahasa nanti gitu ta. Nah, itu cek saha. Ternyata kitab-kitab Gibson gitu. Oh, Ibanez gitu. Saya kitab pernah Gibson. meneliti itu. Oke. Tapi kan di lamun dipikir-pikir deui mah seadanya dulu pabrik-pabrik tersebut adanya di Jawa Timur misalnya. Nah, kemudian mual aya Siprus atau naonnya nama jalan teh ayeuna teh. Jati buat ting. Bisa. Tapi Jadi kan bahan gitar tina Jati berat mau atah Kang Eng kira-kira. Maple lebih berat dari Maple, Jati. oh, ternyata Maple lebih berat dari Kan, Jati. sebetulnya saya pernah eksperimen Alamu ya? bikin gitar Gibson Hollow. Hmm. Kalau kebiasaan Gibson kan belakangnya mahoni, depannya maple. Kalau saya diganti depannya pakai kayu nangka. Pakai kayu nangka. Sama suaranya kayak maple karena tingkat kekerasan dan gaya seratnya itu mirip. Oh, oke. Yang mirip apa? Nah, iya. Dia masterpiece na oge. Dan bisa disada. Coba colokeun mana ieu kabalna. Pasal lepas wae da mana. Sok. Bisa ini kita mah. Si, lihat. Coba dari grip A, B, C, D sampai G. A, C, D. Oh, nya hama. Oh. Grip A. Coba Pak Willy juga mainkan Pak Willy. Instrumen naon we. Nah tuh, kudu eksis Pak. Jadi ada saya nyiun mah bisa ngegitar mah teu bisa gitu. Menegit ya, apa abi beda anu tiasa jeung henteu. Nah, mainkan Pak Willy. Oke, keren ya.